Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wulan. Assalamualaikum, saya Rika Arianti. Assalamualaikum, saya Kris Puja Lesari. Ini dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai website yang telah kami buat. Kami membuat website ini dengan menggunakan mockup yang telah disediakan pada W3. Kenapa di W3? Karena kami sebelumnya lebih mengenal W3 sebelum Bootstrap. Nah, lalu di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan elemen-elemen apa saja yang akan kami gunakan pada website kami. Untuk konsepnya nanti akan dijelaskan oleh Rika, dan juga untuk elemen halaman utama pada website kami akan dijelaskan oleh Wulan, dan saya sendiri akan menjelaskan salah satu dari artikel yang ada pada website kami. Assalamualaikum, saya Rika Arianti. Kami di sini akan membahas website yang kami buat. Di video ini kami akan membahas yang pertama mengenai isi dari website kami, yang kedua mengenai elemen-elemen website kami, dan yang ketiga mengenai kode-kode website kami. Di sini saya akan membahas mengenai isi dari website, mulai dari beberapa rekomendasi film tentang cinta dengan berbagai jenis alur serta konflik yang dapat lovers nikmati, dan yang kedua mengenai tips-tips PDKT dengan berbagai metode yang dapat lovers pilih dan lovers terapkan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu mengenai cerita putus cinta yang dapat lovers jadikan pelajaran untuk kehidupan lovers agar hal tersebut tidak terjadi dalam hubungan lovers. Di sini saya akan membahas tentang elemen yang ada di website kami. Elemen itu adalah suatu komponen yang menyusun HTML. Nah, saya akan membahas tentang elemen yang berada di homepage kami. Yang pertama saya akan membahas dari body teman-teman. Di HTML body itu ada meta, ada link, ada HTML, dan ada .type. Yang kedua, saya akan membahas tentang elemen yang ada di navbar. Nah, ini tuh merupakan elemen navbar, teman-teman. Nah, elemennya tuh ada elemen div dan a. Nah, di elemen navbar ini kita tuh ada artikel, about, dan kontak. Seperti itu. Dalam background ini, yang pertama kita menggunakan elemen header, teman-teman. Lalu kita menggunakan elemen image untuk menambahkan gambar. Lalu kata lover itu kita menggunakan elemen heading H1. Heading H1 merupakan ukuran yang paling besar, teman-teman. Nah, terus kita menggunakan div juga. Terus kita menggunakan span, itu spasi untuk ada di elemen tersebut. Masuk ke dalam bagian konten. Di dalam konten ini, yang bacaan artikel, kita menggunakan elemen H3. Lalu kita menggunakan elemen div. Nah, untuk itu juga, itu ada gambar, kita menggunakan elemen image, ada elemen A. Nah, untuk bacaan rekomendasi film, itu kita menggunakan elemen H5 untuk headingnya, teman-teman. Seperti itu. Masuk ke dalam about website, kita menggunakan elemen P, teman-teman. Ada juga elemen div. Nah, elemen P ini untuk membuat paragraf, teman-teman, seperti about yang ada di website kami. Seperti ini. Di bagian profil, kita menggunakan elemen image untuk menambahkan image. Kita juga menambahkan elemen P untuk membuat kata-kata atau paragraf yang ada di situ. Dan kita juga menambahkan elemen hyperlink di situ, teman-teman. Untuk di kontak, kita membuat dengan elemen form, input, button, dan juga ada H3 membuat heading. Nah, form ini untuk membuat masukan atau komen di dalam website kami. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir, yang paling bawah, kita menggunakan elemen footer, teman-teman. Kayak gitu. Dan diakhiri dengan elemen pakai slash HTML. Seperti itu. CSS ini adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana itu berguna untuk mempercantik website yang akan dibuat. CSS yang kami buat ini menggunakan jenis eksternal, di mana cirinya adalah dengan menggunakan link rel dan juga dengan tanda .css. Dan untuk tampilan notifikasi barnya atau navbarnya ini kami menggunakan yang sama dengan yang digunakan di halaman utama website kami. Begitu juga dengan header, hanya saja di header kami mengganti gambarnya yang disesuaikan dengan artikel yang kami buat. Untuk header sendiri, kami menggunakan yang serupa dengan yang halaman utama, di mana kita menggunakan W3 sebagai konsep yang membuat margin serta padding yang disediakan oleh mereka.
Nah, di situ kami memasukkan image dan juga judul dari artikel tersebut, di mana judul tersebut diletakkan di tengah-tengah gambar dengan cara memasukkan div class untuk judulnya seperti yang ditampilkan pada layar. Jadi untuk memasukkan judul di tengah-tengah foto tersebut adalah dengan memasukkan dulu foto tersebut, lalu di bawahnya membuat elemen baru dengan sedikit menjorok ke kanan. Kita menuliskan div class untuk display dari tampilan judul tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke elemen yang di bagian isinya. Jadi artikel ini merupakan rekomendasi film romance yang telah kami tonton. Ini adalah masing-masing 3 rekomendasi dari kami yang kami gabungkan. Lalu untuk kalimat pembukanya sendiri kita menggunakan elemen yang sederhana, yaitu membuat paragraf biasa dengan memasukkan elemen P dengan penutupnya garis miring P. Nah, kemudian untuk bagian isi seperti judul, video, table, dan uraian dari review tersebut kami menggunakan center supaya kalimatnya tuh berada di tengah atau tampilannya tuh berada di tengah. Nah, untuk membuat tampilannya berada di tengah, kami menggunakan div class sama dengan tanda kutip W3 script container W3 script center. Itu untuk membuat tampilannya berada di tengah. Lalu kemudian kami akan memasukkan judul. Judul ini kami menggunakan S2 atau H2 untuk ukuran dari font judul tersebut. Untuk tampilan videonya kami masih ingin menampilkan di bagian tengah sehingga kami tidak menutup div class yang telah kami buat sebelumnya, di mana di video ini kita tinggal memasukkan video width, di mana itu adalah untuk ukuran lebar dari video tersebut. Elemennya seperti ini. Lalu untuk menambahkan elemen video, maka kami menambahkan elemen search, lalu ada src, lalu yang di dalam tanda kutip itu kita masukkan video beserta jenis dari video tersebut. Jika untuk pada image adalah img, lalu src, baru masukkan judul dan juga jenis dari foto tersebut. Berbeda dengan video menggunakan source, lalu src sama dengan tanda kutip, di dalam kutip tersebut dimasukkan judul beserta dengan jenis dari video tersebut. Karena video tersebut kami dapatkan dari YouTube, maka kami mencantumkan link YouTube di bawah videonya dengan memasukkan kalimat pertamanya tuh dengan paragraf biasa dengan memasukkan elemen P. Kemudian baru untuk yang memasukkan link tersebut adalah dengan memasukkan elemen srev sama dengan dalam kutip link dari video YouTube tersebut atau YouTube-nya itu sendiri. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita baru tambahkan video of YouTube. Untuk kalimat review dari rekomendasi film yang kami buat ini, kami memasukkan kalimat dengan elemen yang biasa, yaitu P, dengan diakhiri slash P atau garis miring P. Untuk mengakhiri setiap elemen-elemen yang sudah kalian gunakan, jangan lupa menutupnya dengan slash lalu dengan elemen itu sendiri, atau nanti akan otomatis dilakukan oleh subline tersebut, atau yang nantinya akan secara otomatis ketika Anda mengetikkan tanda kurung yang seperti bentuk segitiga lalu slash, dia akan secara otomatis menutup elemen yang telah kalian gunakan sebelumnya. Lalu untuk bagian akhirnya kami menggunakan ada yang namanya kontak. Di situ kontak untuk membuat para readers bisa berhubungan dengan kami, di mana mereka bisa mengirimkan kritik, saran, dan juga masukan kepada kami dengan mengirimkan email dan juga beserta hal-hal lainnya. Untuk bagian footer sendiri, kami menggunakan footer yang sederhana seperti footer-footer yang kami gunakan pada halaman-halaman yang sebelumnya atau halaman-halaman lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.